kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bro. Wah, selesai. Sebelumnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Aida, ada, Arum. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari konsep debit dan kredit. Ada yang masih ingat konsep debit kredit untuk akun pendapatan? Saya, Bu. Ya, yang Rina silakan. Untuk pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Ya, masih ingat ya? Materi minggu lalu akan berkaitan erat dengan materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai pendapatan daerah. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Kemudian melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, aset daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas dana daerah. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah melalui tayangan video dan mempelajari hands-on dengan model pembelajaran discovery learning, pendekatan saintifik, peserta didik mampu menjelaskan transaksi pendapatan daerah, mengidentifikasi transaksi pendapatan daerah, menganalisis transaksi pendapatan daerah, dan melakukan pencatatan transaksi pendapatan daerah. Ini silakan lihat dulu videonya. Nah, informasi apa yang kalian peroleh dari tayangan video tadi? Demi bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Sedikit gambaran tentang Kabupaten Batang, Bu. Saya melihat padatnya penduduk di kota. Di sisi lain, banyak penduduk di kota. Dengan potensi dari pertanian. Ya, dari padatnya penduduk di kota itu kita bisa memperoleh pendapatan daerah berupa apa? Pendapatan bumi dan bangunan. Selain itu juga ada retribusi kalau kalian masuk ke objek wisata, itu adalah termasuk pendapatan daerah. Nah, dari potensi-potensi itulah kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan daerah. Nah, ketika kalian mendengar pendapatan daerah itu apa sih? Itu Ya, Rumaya? menurut pendapatan daerah perusahaan yang dari fungsi yang ada termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah. Nah, pendapatan daerah itu sendiri adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Ini menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya jenis pendapatan daerah. Di sini ada pendapatan asli daerah, itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kemudian pendapatan transfer, ada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini ada pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Sebelum mencatat transaksi pendapatan daerah, saya mau tanya dulu. Kemarin saya sudah share materi pendapatan daerah di Google Classroom. Apakah sudah dipelajari? Sudah? Sudah, Bu. Sudah dipelajari ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Silakan. Kenapa di studi kasus 1 tidak ada pencatatan jurnal Tanggal 2 Januari 2017, SKPD Dinas Pendapatan menetapkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 75 juta rupiah. Nah, kalau kalian lihat di sini ini baru penerbitan SK-nya. Jadi Dinas Pendapatan belum menerima pendapatannya, baru mencatat pendapatannya, sehingga untuk jurnal pelaksanaan anggaran itu tidak ada. Kenapa? Karena jurnal pelaksanaan anggaran ini hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran maksud saya yang secara langsung dan berkaitan dengan kas. Sekarang coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Menurut kalian, pernyataan berikut yang benar ditunjukkan dengan pilihan jawaban yang mana? banyak C. debit ya pedesaan dan Baik, kalau begitu silakan dikerjakan kuis yang sudah saya share pada Google Classroom. Diserahkan tepat waktu, saya tunggu sampai jam 10:30. Ada yang bisa mengambil kesimpulan untuk hari ini? Pendapatan daerah berasal dari potensi masing-masing daerah, pendapatannya meliputi transaksi pada saat penerbitan SK, penerimaan pendapatan, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah, dan pendapatan disetor langsung ke kas daerah. Ya, bagus. Saya kira cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan mempelajari beban dan belanja daerah. Nah, jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa memulai pembelajaran seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.